Alhamdulillah sudah banyak hajat yang terkabul, ada juga yang belum terkabul, tapi intinya terus semangat, terus istiqomah, jangan pernah menyerah. Hajat panjenengan semuanya terkabul. Alhamdulillah saya lagi ambil daun pandan, istiqomah terus minum air pandan dan mandi daun pandan. Pasti hajat panjenengan dan saya pribadi pasti terkabul. Nih, istri apa suami? Saya Pak Haji. Istri. Nah, gimana kok ibu bisa nemuin YouTube-nya saya? Ya ada masalah itu saya scroll YouTube terus ketemu Pak Haji itu 2023. Terus saya lihat cari kontak yang ketemu Pak Ato itu dulu. Oh, Ato almarhum. Oh iya. Ya, baru meninggal ya kemarin. Terus saya transfer 1 juta terus 300. Oh nggak enak, saya kepin kesini terus kesini bulan September itu. Tahun 2023. 2023. Saya udah ada tuh. Apa sakit? Ada masih ada. Ibu kesini 2023 September sama siapa? Sama suami. Sama anak biasa yang perempuan. Terus kawin nikah. Kemarin pas privat yang di Ayun Mall itu Pak Haji sabdain kamu 2025 awal harus sudah nikah. Ternyata alhamdulillah 1,5 bulan sudah nikah saya. Sebelum 2025. Ini kameramen gak nikah. Sekarang sudah hamil, masa Pak ikut ke sini kok? Kasihan sudah 5 bulan hamil. Oh jadi ibu lihatnya duluan dibanding bapak. Iya. Oh iya. Saya kasih tahu, ayo transfer ke sini gitu. Pak, kalau saran saya sih Pak, Bapak tahu gak kenapa Bapak terpuruk? Karena doa saya tiap malam, Allah asetnya dilelang ya, asetnya dilelang ya. Karena kalau nggak dilelang nggak datang ke RDAY. Lu tuh gitu tahu. Jangan Pak Haji, jangan. Ya lu kenapa baru kesini sekarang? Sudah 2 tahun ini. Kan lo udah tahu gue kemarin di Natrabu, kenapa nggak buru-buru privat lagi yang ini kedua? Ini lama belum kesini. Kenapa nggak buru-buru privat yang ketiga? Kenapa nggak buru-buru privat yang keempat? Taruhlah lo privatnya 6 kali, 6 kali 10, 60 juta. Tapi kan aset lo selamat. Taruhlah lo privatnya 8 kali 10 juta, 80 juta. Tapi kan cair bos, 10 miliar. Amin. Baru privat sekali, ini yang kedua udah perhitungan bos. Jumat loh, Jumat berkah itu satu. Iya itu pasti itu Pak Haji dari dulu. Itu memang wajib. Iya. Tapi manfaatnya privat kan termotivasi gini. Kalau 10 juta nih manfaatnya kita termotivasi. Kalau enggak kita gimana? Siapa yang mau motivasi bapak? Istri. Istri itu nggak motivasi, yang ada di ngamuk doang Pak. Bapak nggak salah pilih istri. Ini istri stok lama Pak. Limited ya. Limited edition. Rahmatul Maning Pak tahun 2026. Ibu kalau nonton itu saya sambil senyum-senyum. Iya. Jadi intinya gini Pak, coba Bapak aminin dulu apa yang udah terjadi. Apa yang udah terjadi? Salah satu apa? Udah keluar surat sesi. Apa bisa Pak Haji dalam waktu singkat bisa cair 6 miliar? Bisa Pak. Nggak mungkin nggak bisa. Lah ini tadi 300 miliar cuma 6 bulan. Lah Bapak berapa? Cuma 6 miliar sehari Pak. Malah kalau bisa setengah hari. Ajarin yang tadi diajarin tadi tuh orang Riau. Awal dari awal tuh awal. Iya, jadi menerima takdir Tuhan. Yang paling pokok apa sudah diajari Pak Haji untuk bikin takjub Allah supaya Allah bikin takjub Bapak Ibu. Begitu intinya. Nah, apa yang ditekankan paling utama Pak Haji tadi adalah kita harus menerima ketetapan dan takdir Allah kepada kita. Terima dulu, karena kalau tidak menerima ujung-ujungnya pasti eyel-eyelan, saling menyalahkan. Menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak. Buntut yang paling berbahaya kita menyalahkan Allah, protes kepada Allah. Maka yang datang bukan rahmat tetapi murka Allah, tambah digenjet.
lebih dalam lagi. Nah, maka kalau kita sudah menerima takdir Allah, ilmu dasar RDAY adalah menjadi orang yang legowo, lapang dada. Jadi hidup ini dinikmati, disyukuri, dijalani. Sudah dijalani dengan rasa syukur dan dinikmati apa yang kita terima saat ini. Bapak kan kalau pahit nggak mau nikmatin, ini kan pahit tuh surat pemberitahuan bahwa CC rumah Bapak sekarang udah di pihak ketiga. Itu kan pahit Pak, nikmatin Pak. Kita giran manis nikmatin, giran pahit dilepeh, janganlah telan. Contohnya apa? Temulawak, pahit nggak temulawak? Pahit. Bikin sehat ya? Sehat. Sehat. Dibanding Bapak minum air gula, Iya. nanti sakit. Udah sakit gigi. Nah, jadi maunya saya telan Pak, telan. Tapi ini pasti rumah jadi milik saya, pasti. Pasti, amin. Pasti ada uang cair, ada uang yang 6 miliar, pasti Pak. Amin. Begitu. Makanya kan saya bilang, Allah panggil dong tamu gue tuh yang udah cesi. Lu duluan nomor 1. Ini bentar lagi ada lagi. Soalnya kalau nggak cesi lo nggak bakal datang kemari, nggak mungkin. Sampai kiamat juga nggak bakal datang. Saya ngajak lo. sebentar Apa? gitu. Saya kalau ngajak ayo ke Pak Haji, ya sebentar belum ada uang belum. Iya, mesti Uangnya buat dipaksain muter dulu. Pak, mesti dipaksain. Uangnya buat muter, stuck dulu, berhenti, stop. Ambil, sedekain dulu 10 juta, yang penting bisa privat. Paksain dulu 10 juta, yang penting bisa privat. Paksain dulu 10 juta biar bisa privat. Pak, tadi malam kalau Bapak lihat YouTube tadi malam, itu ada ibu-ibu yang saya kasih duit 1 juta, itu dia maksain bertahun-tahun nabung buat privat, ya betul? Yeah. Tapi kalau nggak ketahuan, dia nggak tahu kalau di badannya itu ada jinnya, ada khodamnya. Suaminya nggak tahu. Suaminya nggak tahu. Kalau punya uang. Kalau punya uang sudah dihabisin suaminya. Mau saya Pak, mumpung kita masih umur dikasih sehat, umur panjang, kesehatan panjang, udah kita nyari rezekinya yang lurus-lurus aja. Lurus dalam arti apa Pak Haji? Lurus ke Allah aja, lillahi ta'ala, karena Allah. Caranya yaitu tadi, tidak boleh punya sifat yang 18. Coba Pak, udah ditanya belum Bapak yang 18 ada semuanya nggak? Lebih dari 18 katanya. Gubrak. Ya Allah. Iya, jadi itu harus dibersihkan Bapak. Harus bersih. Kenapa sifat negatif itu tidak boleh ada? Itu menjadi pemangsa rezeki Bapak. Musangnya Pak Haji mengibaratkannya gampang sekali untuk dicerna. Jadi Bapak ternak ayam, tapi di dalamnya ada musang. Pertama-tama dimakan telurnya doang. Kerja main dulu ternak ayam, tahu gak Pak? Bapak punya usaha ayam. bikin kusen, itu ternak ayamnya Bapak tuh ternak. Nanti ayam betelor, pelanggan datang banyak itu. Nah musangnya tuh itu sifat negatif itu sebagai penghancurnya, pemangsanya. Mudahnya gini deh, ada pepatah peribahasanya gampang banget diingat, SD hafal. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Artinya apa? Sesuatu yang sudah baik tinggal menikmati, itu rusak tidak bisa diminum gara-gara ketetesan racun. Nila, berasa racun sudah tidak boleh diminum. Kalau diminum kek. Nah makanya negatif itu tidak boleh ada. Jadi Pak Haji ngajarin apalagi rezeki ngejar kita, bukan kita ngejar rezeki. Jadi kita bikin taman hati yang indah, bukan taman hati yang busuk.
dengan sifat-sifat negatif. Maka yang datang akhirnya yang negatif. Tapi kalau kita hatinya positif, seperti taman bunga, kita bikin taman bunga yang indah, semerbak, mewangi, maka kupu-kupunya pada datang. Kita tinggal menikmati bunganya, menikmati kupu-kupunya. Tidak harus dikejar kupu-kupunya, tapi kupu-kupu pasti datang dengan sendirinya. Begitu juga hati kita, rezeki datang. Itu harus dibersihkan, Bapak. Jadi yang datang Pak Haji kan selalu begini, pasti mentok yang datang. Maka nanti disabdain Pak Haji yang cair kredit bersyukur terus datang ke RDAY gitu, nggak ada. Akad kredit ya Pak Haji, alhamdulillah ini Pak Haji saya Tadi doang satu yang ngasih 10 miliar. cair. Tadi cair. Iya. Tadi cair 10 miliar. Dia kan 300 miliar. Cair tadi 10. Sama yang kemarin ngasih 10 miliar. Iya. 2 orang doang. Kalau kita mentok baru. Nah, kalau kita tanda tangan dapat kredit 100 miliar, Bapak tanda tangan dapat 4 miliar. Konsultasi privat ke Pak Haji. Pak Haji, ini saya dapat cair kredit alhamdulillah 4 miliar. Ini supaya saya lancar gimana Pak Haji? Nggak ada yang datang. Nggak ada. Kabur. Kabur dan nggak ngundang lagi anak yatim. Tapi giran mentok baru datang lagi. Gue setuju itu. Iya. Udah mentok. Padahal gue nggak mau tuh udah mentok. Sudah cair kan enak, hatinya senang. Ini dikasih, kan ada balaknya itu. Balaknya gimana Pak Haji? Ini supaya 4 miliar ini berkembang lagi, saya angsurannya lancar, nanti pinjamannya juga lancar, nambah, tapi asetnya juga nambah. Lama-lama pinjamannya hilang, tapi asetnya yang nanti pasti akan dikasih seperti itu. Nggak ada yang begitu. Ada. Nah sekarang tambah aja dulu Pak kreditnya. Tambahin dulu kreditnya. Take over. Bapak ngutangin utang, suruh lunasin utang Bapak. Bapak pinjem 5 miliar, suruh lunasin itu yang 2 miliar. Gitu. Take over. Tapi pasti lunas ya Pak Haji? Pasti lunas. Pasti. Tapi harus Saya sifat itu belum harus pernah ada. punya tamu yang utangnya nggak lunas. Saya belum pernah. Tamu yang datang konsisten ya. Apalagi dia tiap datang. Ini tadi saya tanya, ini ada tamu siapa? Tamu yang hajatnya terkabul, Ji, naik pangkat. Oh ya udah. Itu. Ini pada ijab ke anak yatim itu tadi. Jadi jenderal bintang 2 apa nggak salah. Jadi bintang 1 sama bintang kolonel jadi jenderal bintang 2. Jadi kolonel jadi bintang 1, di bintang 1 jadi bintang 2. Itu tadi pada datang. Pak, mau saya, Bapak nggak boleh punya sifat 18 dulu ke siapapun. Ke siapapun, termasuk istri, termasuk ke saya, gurunya. Nggak boleh. Kemana aja nggak boleh. Pokoknya yang namanya ciptaan Allah udah nggak boleh. Kucing, bawa nggak boleh. Burung nggak boleh. Begitu. Kita kan kadang kesel. Burung pada berak nih di teres. Oh no, burungnya disawat. Nggak boleh Pak. Justru dia nggak punya pikiran beraknya sembarangan. Justru kesempatan kita sambil bersihin burung. Tak bersihin ya kotoran kamu, berak kamu ya. Aminin ya hajat saya ya burung. Saya punya modal sendiri ya 10 miliar tiap bulan. Diajak positif ngomongnya. Karena kita punya sifat 18. Jadi lihat sesuatu negatif. Lihat ini negatif. Apa-apa negatif. Nggak boleh Pak. Bapak lihatnya positif. Terusnya istri ngamuk gitu gimana? Nah, kan ada yang mancing ya Pak Haji? Pak, Istri ngamuk. Pak, Bapak masih mending istrinya 1. Kameramen istrinya 5 Pak. Ngamuk 5-5-nya Pak. Akhirnya dia telepon Blambir. Pemadam kebakaran, tolong dong datang nih, bini gue 5 ngamuk. Akhirnya semua 5-5 disemprot pakai pemadam kebakaran. Betul, memang 1 aja. Betul.
Pokoknya tiap hari tuh bertengkar terus gitu Pak Haji. Bu, Yang ngomong saya marah. Pak, istri bapak tuh sebenarnya menggambarkan istrinya kameramen, motivator. Saya gurunya, betul nggak? Misalkan dia waktunya bayar listrik, duitnya belum ada, istrinya juga ngamuk, betul nggak? Rumahnya pada bocor, duit nggak ada, kontrakan, mesin airnya mati, duit nggak ada, atau dinamonya kebakaran, dicuri istrinya ngamuk gak? Sama Pak. Bapak jangan lihat orang kawin enaknya aja, resikonya kayak gitu kalau kita kawin Pak. Ya betul. Kita kan kalau kawin yang dipikirin enaknya aja. Kita harus muliain istri kita Pak. Dengan apa? Uang. Betul. Saya kalau ngamuk dia ditinggal pergi gitu Pak Haji. Gak mau dengerin. Jangan. Kalau dia ngamuk, uang apapun harus kita setorin ke dia karena ini pesugihan kita Pak. Bapak tahu gak kalau orang kaya raya zaman dulu, kalau malam Jumat di kolong tempat tidur isinya apa? Bubur merah, bubur putih, kopi, rokok, apa kan? Betul gak? Itu sajennya orang nggak kelihatan, setan. Ini kan kelihatan Pak, duit Pak.